Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa ni'matillah. Alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa ajim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama dimuliakan Allah, yang kita hormatin para asatid, para asatidah, para guru, para sepuh, para disepuh, wabil khusus kepada orang tua kita, kepala DKM daripada Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada orang tua kita. Mudah-mudahan Allah menjaga orang tua kita dan senantiasa terus bersama kita. Amin ya Rabbal. Kepada semua aparat baik sipil maupun militer, mudah-mudahan Allah menjaga para orang tua kita. Amin ya Rabbal. Dan anak-anakku sekalian, panitia yang luar biasa mempersiapkan dari hari demi hari, berbulan-bulan yang lalu sudah mempersiapkan guna untuk acara menghormati daripada Nabi kita Muhammad sallallahu. Mudah-mudahan anak-anak kita panitia Allah memberikan keistiqomahan, Allah menjadikan kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Segala puja dan puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, sehingga Allah mengumpulkan kita di tempat ini. Allah mengumpulkan kita daripada tempat yang Allah berikan rahmat di dalamnya, tempat yang paling baik di muka bumi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain kecuali adalah masjid. Masjid adalah tempat yang paling istimewa. Masjid adalah tempat yang dirahmati oleh Allah. Masjid adalah tempat yang Allah menurunkan daripada rahmatnya. Maka ini malam kita semua bersyukur anak-anak kita ada di dalam masjid, keluarga besar kita ada di dalam masjid, karena bersama-sama untuk memperingati daripada peristiwa yang begitu hebatnya, begitu agungnya, yaitu peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Maka kita semua bersyukur kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran, dan sebagian daripada kita yang memiliki hartanya, amalannya, untuk semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan syukurnya kita ini malam Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Dan tentu teriring salawat dan salam, semulia-mulianya salawat,
seagung-agungnya solawat, seistimewa-istimewanya solawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad, juga kepada keluarga Nabi, para sahabat, dan kepada para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjadikan kepada kita kelak mendapatkan syafaatul husmah, syafaat mulia, syafaat yang agung, syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat, dan kepada para pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada sehat? Pada sehat? Pada sehat? Alhamdulillah. Ini acara apa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya kita mau kupas ini malam, niscaya waktunya sangat singkat ini malam. Karena perjalanan yang begitu agung, perjalanan yang tidak terjadi kepada selain daripada Nabi Muhammad, maka Allah abadikan di dalam Al-Quran. Daripadanya Allah memberikan apresiasi terindahnya di dalam Al-Quran berupa satu ayat, yaitu Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa baraknahu lahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Sehingga Allah memperjalankan, Bu. Kenapa Allah memperjalankan kepada Nabi kita? Kenapa Allah memberikan perjalanan yang istimewa kepada Nabi kita? Yang berbeda dengan Nabi kita, semua Nabi berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang paling istimewa, sehingga perjalanan tersebut Allah jalankan bukan karena tanpa sebab, tetapi perjalanan Nabi Muhammad karena adalah sesuatu yang istimewa. Yang pertama, mau tahu yang pertama? Mau? Baik. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah memuncai daripada istri tercinta. Siapa istri tercinta Nabi? Siti Khadijah dinikahi Nabi umur berapa? Umur Nabi Muhammad umur 2, Siti Khadijah umur 40 tahun. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sudah agung, Nabi yang sudah maksum. Maksum itu adalah diampuni dosa-dosa sebelumnya dan dosa yang akan datang. Ini Nabi Muhammad. Artinya kalau sudah dosa yang terdahulu diampuni, dosa yang akan datang diampuni. Baik apa kagak orang tersebut? Istimewa apa kagak orang tersebut? Istimewa. Lantas Allah mempertemukan Nabi dengan Siti Khadijah Al-Kubra. Siti Khadijah Al-Kubra ketemu dengan Nabi Muhammad saat berusia 40 tahun dan Nabi Muhammad berusia 25. Dan Siti Khadijah adalah seorang saudagar kaya, seorang janda. Tetapi istimewanya saudara, semua perjalanan dakwah Nabi, semua cita-cita Nabi, semua keagungan Nabi didorong, didukung oleh istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah Al-Kubra, saudara. Sehingga satu ketika
Nabi Muhammad ini kelelahan. Nabi Muhammad kelelahan karena udah menyampaikan dakwah kepada umatnya. Nabi Muhammad tertidur di pangkuan Siti Khadijah Al-Kubra. Nabi Muhammad tertidur di pangkuan daripada istri tercintanya. Enggak sadar istri tercintanya meneteskan air mata, saudara, Bu, meneteskan air mata ini Siti Khadijah dan membangunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad terbangun dari tidur di pangkuannya Siti Khadijah karena kelelahan sudah menyampaikan risalah yang begitu hebatnya, yaitu risalah yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Lantas Nabi Muhammad mengatakan kepada istri tercintanya, wahai istri tercintaku, wahai istri pujaan hatiku, apakah engkau menyesal menikahiku? Apakah engkau menyesal karena aku menikahimu? Dahulu engkau orang kaya raya, dahulu sepertiga kekayaan orang Mekah adalah engkau yang memilikinya, namun sekarang sudah semuanya tidak ada. Apa jawab daripada istri tercinta Nabi? Apa istri belayan hati Nabi? Siti Khadijah mengatakan, wahai suamiku tercinta, wahai pujaan dan kekasih hatiku, wahai Nabi akhir, Nabi penutup, Nabi pemimpin di antara para Nabi, demi Allah, apa yang aku miliki daripada dulu itu semuanya tidak berarti bagiku, wahai Nabi, wahai suamiku, karena engkau lebih berarti daripada dunia dan seisinya. Ini istrinya Nabi, saudara. Ini istrinya Nabi. Uangnya habis bakal Nabi nggak masalah. Uangnya untuk perjuangan, untuk di jalan Nabi, di jalan Allah, nggak masalah. Kira-kira kita kalau sebagai istri, uang dipakai sama suaminya ditagih kagak? Kalau uang kita dipakai sama suami kita ditagih apa kagak? Biasanya kalau emak-emak itu, tapi di kampung sono, bukan di sini, di kampung sono, kalau uangnya udah dikasih ame suami, terus dipakai ame suaminya, dipinjem bakal beli bensin, dipinjem bakal beli kopiah, bakal beli gamis. Bulan depannya ditagih apa kagak? Ditagih. Padahal uangnya itu dari suami-suaminya juga. Betul? Ditagih sama istrinya, padahal untuk kebutuhan. Neng, istri sayang, kamu cakep banget dah, pujaan hatiku. Nih, pakai dulu nah sama abang uangnya 1 juta, pakai dulu buat bayar sekolah anak-anaknya. Baik. Tanggal berapa bayar? Hari berapa bayar? Kapan? Awas, jangan sampai telat. Kagak ada, marah gua. Kalau kadang-kadang udah dipinjemin 1 juta, diminta keuntungan 50.000 ya, balikinnya 1 juta 50.000. Kagak bisa. Ada yang begitu. Banyak, masya Allah. Yang terjadi dengan daripada pelajaran yang ada di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Bu yang terjadi? Yang dikatakan oleh Siti Khadijah Al-Kubra, mengatakan kepada suami tercintanya, wahai suami sayangku, wahai pujaan hatiku, saat ini aku menjadi istrimu, tapi manakala Allah mentakdirkanku untuk dipanggil oleh Allah dan aku lebih awal mati ketimbang engkau, dan engkau menjalankan dakwahnya, dan engkau menyampaikan risalahnya, dan engkau kehabisan bekal menyampaikan risalah daripada Allah, dan aku ada di dalam kubur. Silakan engkau gali kembali yang ada di dalam kubur, ambil kembali tulang belulangku, engkau jadikan jembatan untuk menyampaikan risalah agungnya. Masya Allah.
Masya Allah. Ini istri Nabi udah mati, suruh gali kembali. Kalau udah kehabisan bekal, nyampaikan risalah dari Allah untuk disampaikan kepada umat, dakwah kepada umat, diambil kembali, dikeduk kembali, digali kembali, yang namanya telan belulang daripada Siti Khadijah Al-Kubra untuk dijadikan jembatan, saudara. Masya Allah kagak? Masya Allah. Lantas Allah memberikan juga ujian kepada Nabi. Nabi punya paman. Siapa pamannya Nabi? Siapa paman Nabi? Hah? Abu Thalib yang ngajarkan Nabi. Siap pasang badan demi Nabi, siap menjalankan perintahnya Nabi, siap menjadi benteng untuk Nabi dari orang-orang yang terdolimi, dari orang-orang yang sangat luar biasa durjananya, Abu Jahal dan Abu Lahab. Dan Allah mentakdirkan Abu Thalib dipanggil lebih awal. Artinya Nabi ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Nabi ditinggal oleh orang-orang yang begitu hebatnya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat penduduk-penduduk daripada Taif melempari kotoran, anak-anak kecil dipanggil, dikumpulkan, suruh mengatakan Nabi tukang sihir, Nabi tukang tipu, Nabi dilempar kotoran, Nabi dilempar batu, sampai gigi Nabi tanggal, saudara. Kaki Nabi terluka, pelipis Nabi terluka, dilemparin oleh orang-orang Taif. Maka yang ada di Taif, gunung paling tinggi, marah, kagak terima Nabi diperlakukan seperti itu, saudara. Nabi diuji sabar, Nabi diberikan keadaan yang sangat sedih, susah. Nabi enggak marah, Nabi enggak mengeluh, Nabi terus berjuang tanpa kenal lelah, saudara. Sampai-sampai gunung yang paling tinggi mau membumi hanguskan orang-orang yang ada di Taif, gara-gara memperlakukan Nabi yang sangat luar biasa, saudara. Maka Nabi dikatakan adalah Nabi anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Nabi adalah matahari. Karena matahari di siang hari, sore hari udah hilang, diganti dengan bulan. Engkau juga bulan purnama, engkau juga cahaya fauq atas cahaya, nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya, saudara. Nah, di embargo Nabi, di blokade dakwah Nabi, Nabi nggak boleh dagang, Nabi nggak boleh nyampaikan agama, Nabi terus melakukannya, saudara. Sehingga ujian demi ujian dijalani oleh Nabi, ujian-ujian dilakoni oleh Nabi, sehingga sang penguasa alam, Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah terindah, yaitu kepada Nabi Muhammad berupa perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu. Maka Isra itu adalah perjalanan dari Mekah menuju ke Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, yaitu diawalkan oleh Allah, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haramin ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maka Allah memperjalankan, saudara, perjalanan dari masjid
Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, itu pakai kendaraan yang tercepat pada waktu itu, enggak kurang dari waktunya 1 bulan lamanya. Perjalanan dari Mekah menuju ke Palestina, menuju Baitul Maqdis, menuju ke Masjidil Aqsa, itu tidak cukup waktunya, tidak kurang daripada 1 bulan lamanya. Jadi bolak-balik adalah 2 bulan. Itu naik kendaraan yang bernama buraq. Buraq itu lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Itu pesawat yang diberikan oleh Allah. Bahkan mengatakan satu riwayat bahwasannya buraq perjalanan itu adalah lebih cepat daripada kecepatan cahaya. 1 kali langkah dia sudah sampai, saudara. Bukan karena kita pikir kendaraan yang diberikan oleh Allah yang begitu hebatnya sebagaimana perjalanan-perjalanan yang lain, tapi ini Allah yang punya gawe, Allah yang punya kuasa, pengen memperjalankan hambanya, ingin memberikan hiburan kepada hambanya. Diuji, sabar. Diberikan musibah, sabar. Digoda, sabar. Gak boleh dagang, sabar. Sabar. Kita kadang-kadang dijadikan oleh Allah istri, diuji oleh suaminya nggak kerja, istri bawaannya marah-marah mulu. Betul. Kadang suami juga sama, suami capek kerja, bolak-balik pagi, petang, sore, malam, giliran pulang sampai di rumah, istri pakaiannya udah pada robek, pakai daster bolong, udah gitu bukannya siap-siap untuk ngeladenin suaminya, tetapi siap-siap bakal mau molor lagi. Giliran pergi kondangan, wah, 1 lemari dicariin mana pakaian yang paling bagus, mana pakaian yang paling cakep. Bakal kondangan nyari lipen yang paling bagus, bakal kondangan cari parfum yang paling mahal. Tapi giliran ame suaminya di rumah, bau dapur, bau minyak goreng. Tapi yang di sono, mama yang di sono, mama yang di sini insya Allah enggak beda. Maka Allah memperjalankanmu, Allah memberikan hiburan terindahnya kepada Nabi. Apa perjalanan tersebut? Dimaksud daripada Isra dari masjid ke masjid. Daripada Mi'raj tersebut dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, sampai langit yang ke-7, sampai di atasnya Baitul Ma'mur. Itu keindahan yang istimewa, yang hanya terjadi bukan kepada Nabi Adam, yang hanya terjadi bukan hanya kepada Nabi Musa, tetapi satu-satunya terjadi, saudara, hanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak terjadi kepada yang lain-lainnya. Intinya siapa yang tahu Nabi Muhammad pulang dari Sidratul Muntaha itu bawa oleh-oleh apa namanya? Bawa oleh-oleh apa? Apa oleh-olehnya? Sholat. Berarti sholat tersebut berapa waktu satu hari? 5. Tadinya 50 waktu. Kenapa Allah memberikan daripada sholat 5 waktu? Kenapa Nabi juga memberikan sholat 5 waktu kepada kita? Karena Allah memberikannya. Nabi bukan berarti kagak demen dengan 50 waktu. 50 waktu ini bagi Nabi doyan. Nabi paling doyan ame sholat. Nabi paling doyan sama sholat.
Jangankan cuma 50 waktu, kaki Nabi yang sudah maksum diampuni dosanya bengkak, Bu. Kaki Nabi ambek bengkak. Kaki Nabi sampai bengkak. Sama ibu-ibu juga bengkak kakinya. Bengkaknya gara-gara asam urat. Nabi sujud bangun malam, ingat pada Allah, bengkak kakinya, udah diampuni dosa, tapi Nabi kagak berhenti, terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga 50 waktu dipotong menjadi 5 waktu. 50 waktu Nabi doyan, hiburan Nabi sholat. Bilang sama Sayyidina Bilal bin Rabah, muadzin Nabi yang begitu cinta kepada Nabi, terompahnya Sayyidina Bilal bin Rabah udah ada di sorga. Gara-gara apa? Karena memang cintanya Allah redha kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhum wa radu'an. Ridhonya Allah kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Minta kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, arihni ya Bilal, hibur aku wahai Bilal, hibur aku wahai Bilal. Bilal angkat naik mimbar untuk mengumandangkan adzan, lantas sholat. Ini seneng Nabi, demen galau Nabi, sholat. Nabi pengen tenang, sholat. Pengen hiburan, sholat. Ini Nabi. Maka lantas Nabi bawa oleh-oleh 5 waktu. 5 waktu aja kadang-kadang banyak yang ditinggal. Bagaimana kalau 50 waktu? Jawabannya enak. Orang-orang zaman sekarang apa jawabannya? Subuh masih tidur, siang duhur masih ada di jalan, sore asar masih tanggung, adzan maghrib masih bebenah beres-beres, adzan isya kecapean. Akhirnya lolos. Maka saudara, perjalanan yang sangat istimewa dengan bawa oleh sholat 5 waktu, ketemu Nabi Muhammad kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, ketemu, melihat, memandang, sehingga Nabi Muhammad ngelihat ada orang diem ngambil batu yang begitu gede. Batu gede, lebih gede daripada jeruk, lebih gede daripada jeluk. Itu batu gede, di situ dipentung-pentungkan, dikoprok-koprokkan. Apa namanya ini? Diantem-antemin. Diantemin ini batu ke kepalanya. Nabi nanya kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, daripada malaikat yang paling dikasihi oleh Allah, bertanya, wahai Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka Jibril? Siapa mereka? Kenapa mereka kepalanya dihancur-hancurin, dipukul-pukulin itu batu? Apa kata Jibril alaihissalam? Ya Muhammad, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, kenapa mereka itu dipukul-pukulkan kepalanya dengan batu sampai kepalanya hancur, sampai kepalanya hancur? Jawab malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka adalah daripada umatmu, daripada kaummu yang ada di muka bumi. Saat mereka hidup di bumi, mereka malas menjalankan sholat, mereka malas tidak menjalankan sholat, sehingga kelak itu kepalanya dipukul-pukulkan dengan batu. Masya Allah. Maka saudara yang dimuliakan Allah, juga di situ Nabi Muhammad melihat ada seseorang yang ada binatang yang besar, saudara. Binatang besar
yang berupa kebo keluar daripada satu lubang yang kecil lalu besar, mau masuk kembali nggak bisa. Tanya pula daripada Nabi Muhammad kepada Jibril, loh, hadai, siapa itu? Apa itu ya Jibril? Itu binatang besar keluar dari lubang yang kecil. Dari lubang yang kecil mau masuk lagi itu binatang nggak bisa. Apa itu namanya? Kata Nabi Muhammad kepada Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, Nabi Allah, Rasulullah, itu adalah mereka yang keluar dari mulut yang kecil sesuatu yang besar yang akan berupa fitnah, yang berupa adu domba, yang berupa namimah, yang berupa untuk mereka untuk senantiasa mengadu domba, ghibah, membicarakan aib, sehingga dari sesuatu mulut kita yang kecil akan keluar statement, akan keluar adu domba, akan keluar namimah kepada mereka, sehingga yang keluar dari lisan yang kecil mau masuk lagi tidak bisa. Oh, kita adu domba, kita bicarakan aib saudara kita, sesuatu yang timbul pertikaian, perselisihan, berantem, ribut, mau masuk lagi nggak bisa. Maka kata Nabi apa? Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia adalah yang paling banyak menjaga dia punya lisan. Hati-hati kita punya lisan, kita jaga, jaga. Biasanya ibu-ibu kalau udah belanja sayur, ama ngelihat cabe, ama ngelihat bawang, ama ngelihat bayam, motong-motong, dilihat berapa ini Pok? 500. Ini berapa Pok? 1000. Pok, emang dia belanja apaan aja Pok ya? Belanja apa aja Pok? Belanja enggak ada, enggak belanja. Itu mah pelit, enggak pernah belanja. Emang kok tahu Pok? Emang belum tahu ya Pok? Kan dia siapa? Lu tahu kagak Pok? Ada enggak yang begitu? Ada enggak? Maka saudara, ini malam kita semua menteladani perjalanan yang begitu agung, yaitu peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada lagi saudara, di situ keluar daripadanya kotoran dari kemaluannya saudara. Itu kotoran dari kemaluannya. Dari mulutnya keluar itu sesuatu nanah, itu darah, diminum kembali, keluar dari kemaluan yang luar biasa. Tanya Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, "Lu kenapa?" Wahai Muhammad Rasulullah, mereka adalah mereka yang setiap saat melakukan perzinahan. Mereka mengadakan hubungan yang bukan kepada suaminya. Mereka mengadakan hubungan yang kepada bukan istrinya. Mereka diberikan oleh Allah yang sangat luar biasa berupa adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara, hikmah daripada perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi tidak ada lain akhlak yang begitu agung daripada umat Nabi Muhammad adalah karena solatnya. Maka kita jaga solat kita, solat 5 waktu kita, anak-anak kita kita jaga, anak-anak kita jaga solatnya. Lebih banyak mainan game atau banyak solatnya anak kita? Bu, anaknya lebih banyak main game apa main gunduk? Salatnya udah diperhatiin apa belum? Belum. Bu, anak kita kagak salat 8 tahun kudu kita pukul, kita peringatin.
kita ingetin. Maka harapan kita semua saudara, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan adanya peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad di masjid daripada takwa ini, Allah jadikan kepada kita semua menjaga solat 5 waktu kita, mencintai Nabi kita Muhammad, mencintai para alim ulama, mencintai daripada pasangan kita, dan insya Allah kita semua kelak dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa adinal husna bihormatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbana ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, amisna ala dinil Islam ya Qawiyyu ya Matin, ikfis syarrad dhalimin ya Farijalam ya Kaswal Gham ya Man lam yaghfir yarham. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lebih dan kurangnya, insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah, terutama kepada anak-anak kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-soleha, taat kepada Allah, cinta kepada nabinya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita semua, dijagakan daripada segala musibah, dibimbing oleh Allah menuju ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.